Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen saya, yaitu tentang mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama yaitu tentang apa itu bisnis media. Kata bisnis media sepertinya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Kita sudah mendengarkan tentang perkembangan media massa yang mencerminkan keuntungan untuk mendapatkan sebuah laba, gitu ya. Nah, apa itu bisnis media? Bisnis media itu adalah sekumpulan kolaborasi antara ekonomi, bidang ekonomi dengan bidang teknologi. Bisnis media ini merupakan 3 gabungan yang bisa menghantarkan berbagai cara untuk bisa menggelontorkan sebagian untuk dapat menyebarkan komunikasi lewat media dengan basis keuntungan yang dapat diharapkan oleh perusahaan media tersebut. Nah, 3 unsur ini dari bisnis media itu apa saja? Pertama yaitu strategi, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah pemasaran. Strategi bisnis media yang diterbitkan di dalam hati kita yaitu bagaimana cara menyusun sebuah rancangan yang berbasis bisnis media untuk dapat mengumpulkan ide-ide yang isinya adalah grafik peningkatan dengan keuntungan yang pas atau keuntungan yang meningkat. Dengan cara apa mengkomunikasikan strategi di bidang media itu menghantarkan suatu hal yang dapat memicu perubahan positif ke depan. Nah, itu sebuah strategi. Strateginya apa saja? Pikirkan kematangan dalam merencanakan sesuatu untuk dapat mengkomunikasikan di media, baik itu media massa maupun media sosial. Artinya, bisnis media dapat diterapkan apabila 3 unsur ini diterapkan. Pertama strategi ya. Tadi. Strategi itu adalah rancangan, kemudian rancangan pembangunan ide untuk mengkomunikasikan diri ke depan. Yang kedua adalah pemasaran. Pemasaran itu kalau kita marketing istilahnya ya. Marketing, pemasaran. Artinya marketing itu adalah sebuah pemasaran yang isinya adalah komunikasi. Marketing itu tidak bisa lepas dari namanya komunikasi. Bagaimana caranya supaya bisa mempromosikan sesuatu kepada khalayak melalui media massa untuk disebarkan kepada khalayak supaya orang-orang akan tertarik untuk dapat mendatangkan keuntungan. Gitu. Itu pemasaran. Kurang lebih seperti itu ya. Yang ketiga adalah komunikasi. Tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Bukan media namanya kalau tidak ada komunikasi. Kalau misalkan media tidak ada komunikasi, maka tidak akan ada yang namanya suara. Media harus ada suara. Media harus ada tulisan. Untuk bisa apa? Mengkomunikasikan. Untuk menyebarkan ke orang-orang semua umum. Nah itu tadi ya. Jadi bisnis media itu
dapat disimpulkan bahwa sebuah kolaborasi yang menggabungkan antara dunia teknologi dengan dunia ekonomi. Itu dari jawaban pertama ya. Itu dari kurang lebih seperti itu ya jawaban saya. Yang kedua, mengapa tokoh masyarakat kalah pamor dengan influencer muda di kalangan kaum muda yang di atas 30, 20 dan sebagainya, influencer. Karena apa? Karena kaum influencer itu sedang merancang susunan untuk dapat mempengaruhi publik, untuk mempengaruhi orang lain dengan cara meluaskan pemikiran dengan strategi yang ada, dengan mempengaruhi orang lain di sekitarnya menggunakan peralatan seperti HP, kamera dan lain sebagainya. Untuk mempengaruhi orang lain pastinya ada komunikator dari influencer. Siapa? Kita misalnya. Kita sebagai milenial gitu ya. Kaum milenial, kaum influencer berpengaruh. Influencer muda itu jauh lebih dicari daripada tokoh masyarakat. Mengapa? Karena intinya adalah masyarakat itu sering mencari orang terkenal, influencer yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, supaya orang lain itu terpengaruh dengan aksi yang dilakukan oleh kita sebagai influencer. Kalah pamornya di mana? Dari sisi kekuatan pemikiran, kekuatan strategi, dan juga kekuatan rencana. Artinya, tokoh masyarakat itu tidak diindahkan oleh publik. Akhirnya publik beralih ke influencer. Artinya influencer yang dicari-cari, baik itu di media sosial maupun media massa, gitu kan? Artinya pengaruh dari tokoh masyarakat itu dialihkan ke influencer. Ya, itulah. Influencer itu paling dicari-cari, banyak influencer di Indonesia yang memberikan warna kehidupan yang mempengaruhi orang lain. Apa yang audien dengarkan, apa yang audien lihat, apa yang penonton atau publik lihat, itu adalah upaya bagi influencer untuk merumuskan kata-kata, merumuskan aksi dalam mempengaruhi orang lain. Makanya influencer jauh lebih banyak aksinya, lebih banyak kata-katanya, lebih banyak programnya daripada tokoh masyarakat. Sedangkan tokoh masyarakat, program yang diajukan, program kehidupan, kemudian program komunikasi, dan juga kecermatan dalam menargetkan audiens itu sangat kurang. Makanya beralihlah ke influencer. Itu dari saya ya. Yang kedua ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kurang paham nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi, akan diterjemahkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah yang ditempuh untuk mengelola dakwah, pengelolaan media dakwah supaya selaras dengan kemajuan zaman di era digital. Saudara sekalian, era digital adalah tantangan terbesar bagi kita dalam menyampaikan dakwah. Memang di zaman sekarang yang serba cepat, teknologi semakin canggih teh encan kapanggih. Ya, encan kapanggih ya teh. Encan kapanggih. HP belum ada waktu zaman dulu. Stand kamera belum ada zaman dulu. Itu canggih, encan kapanggih. Sekarang sudah kapanggih gitu ya. Oke, halo teman-teman. Kemudian tadi pengelola dakwah di media digital, di area digital bagaimana? Langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan saat ini adalah kita bisa tahu bahwa
orang membutuhkan kedalaman kata-kata untuk mencari kebenaran, untuk mencari kedalaman makna yang sebenarnya. Itu. Makanya saya katakan terkait hal ini, kita harus tahu dunia digital ini memang serba canggih. Dunia dakwah harus turun. Dunia dakwah harus terlibat dalam dunia digital, dunia teknologi. Oke? Karena dakwah di dunia digital dan di dunia teknologi harus betul-betul dimanfaatkan secara strategis. Oleh karena itu, kita perlu mengupayakan diri untuk menyebarkan setiap kata-kata, setiap komunikasi, setiap aksi yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk wujud nyata dari realitas yang kita buat saat ini. Oke. Nah, langkahnya bagaimana supaya selaras dengan kemajuan zaman di era digital dalam dunia dakwah? Pertama, menurut saya, pertimbangkan ide yang dibangun oleh diri kita. Jadi kita harus membangun idenya ke depannya tuh bagaimana dalam merumuskan komunikasi kepada orang lain supaya audien yang ditargetkan dapat tercapai secara maksimal. Bagaimana caranya? Ide yang harus dibangun. Jangan lupa pertimbangkan, lalu atur kondisi menurut keinginan kita. Jangan keinginan yang berlebihan. Dikhawatirkan kalau keinginan yang berlebihan akan mengurangi atensi dari publik. Oke. Jadi pertama kita harus bangun ide, pertimbangkan, lalu atur sesuai dengan keinginan kita. Mana yang pantas untuk disebarkan, mana yang kalimat yang pantas untuk di-share, dikomunikasikan kepada hayalan. Oke, yang kedua selanjutnya, cari kalimat kata yang paling pas, paling cocok untuk tema kehidupan yang akan dibahas. Dibahas secara real, nyata, mendalam, dan juga sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Nah, dalam membangun sebuah komunikasi untuk menyebarkannya di dunia digital, itu perlu dirumuskan sebagai kekuatan dari diri kita untuk membangun komunikasi ke arah mana yang paling cocok untuk ditargetkan ke audiens tersebut. Oke, itu menurut saya ya. Yang ketiga, susun rencananya, susun waktunya, rencana, waktu, dan susun kepada siapapun. Susun jadwal, waktu, dan juga target. Targetnya kepada siapapun lah, siapapun. Mau merespon atau tidak itu terserah mereka. Yang penting kita harus menyampaikan. Gitu ya. Nah, siapapun orangnya yang ditargetkan jadi audien dakwah, misalnya audien dakwah digital, kita perlu memanfaatkan media digital dakwah dengan kata-kata yang berbasis dakwah. Tema kehidupan yang akan dibahas adalah bagaimana cara meningkatkan performa dakwah di dunia digital. Oke, ya. Jadi sekali lagi, langkah yang harus ditempuh adalah pertama, bangun ide, lalu pertimbangkan, lalu juga atur sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, cari kata-kata, kalimat, dan sebarkan yang pantas menurut kita sendiri. Misalnya kata yang pas, yang halus, yang cocok, supaya audien merasa puas mendapat apa yang disampaikan oleh kita. Yang ketiga, susun jadwal, waktu, target, dan lain sebagainya. Harus betul-betul dimaksimalkan untuk memenuhi target dakwah yang kita sebarkan. Oke?
Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin itu jawaban saya dari 3 pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya. Mudah-mudahan itu dapat menjawab, dan apabila ada jawaban yang kurang memuaskan, nanti akan saya perdalam lagi kata-kata sesuai dengan situasi dan kondisi mendatang. Nanti akan saya cari kata-katanya. Saya akan cari kosakata yang mendalam untuk diterjemahkan menurut situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Yaitu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.